Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan podcast Kesengsem MTS Negeri 4 Banyuwangi edisi Ramadan. Bersama saya Iir Ozira. Pemirsa, pada kesempatan kali ini di Ramadan yang penuh berkah ini sudah hadir bersama kita Bapak Irwan Mahmudi. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Irwan? Alhamdulillah masih sehat. Masih Alhamdulillah. kuat menjalankan ibadah puasa. Alhamdulillah. Di Ramadan yang penuh berkah ini harus selalu jaga kesehatan ya Pak ya. Ya tentunya harus begitu. Iya. Pak Irwan, pada kesempatan kita ini kita akan berbincang tentang nuzulul Quran. Ramadan itu bulan yang spesial Pak. Ada momen-momen, ada sesuatu peristiwa yang hanya terjadi di bulan Ramadan. Nuzulul Quran, ada Lailatul Qadar. Iya. Hari ini kita akan berbincang dengan tentang nuzulul Quran Pak. Bisa dijelaskan nih Pak, nuzulul Quran itu yang momen yang seperti apa? Baiklah para pemirsa. Jadi bulan Ramadan ini dikatakan bulan suci, bulan penuh berkah, bulan pengampunan. Jadi nama-nama yang baik itu antara lain disebabkan salah satu di bulan Ramadan itu terjadi sebuah peristiwa, yaitu peristiwa turunnya Al-Quran. Yang disebut dengan nuzulul Quran. Dari kata nuzul kan turun. Ya memang Al-Quran turun tidak secara fisik, tapi turun secara bimbingan, secara apa istilahnya itu, tuntunan. Sehingga Al-Quran yang kita yakini sebagai kitab suci itu merupakan salah satu pedoman bagi umat Islam seluruh dunia. Nah, ini diturunkan pada bulan Ramadan tanggal 17. Sehingga itulah salah satu keistimewaan bulan Ramadan. Di dalamnya terjadi sebuah peristiwa nuzul Quran, atau turunnya kitab suci Al-Quran. Jadi nuzul Quran itu momen dimana pertama kali turunnya Al-Quran, yang dibawa oleh malaikat Jibril. Berarti Al-Quran itu kan diturunkannya berangsur-angsur ya Pak ya? Iya, memang berangsur-angsur. Dalam Al-Quran disebutkan syahrul madona unzila fil Quran hudan linnas wa benar-benar hudal furqan. Jadi di dalam bulan Ramadan itu diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai pembeda antara hak dan yang batil, sebagai penerang, sebagai jalan petunjuk bagi umat Islam. Sehingga makanya Al-Quran itu yang dijadikan sebagai pedoman itu harus dipedomani betul. Semua orang itu nggak tersesat dalam kehidupannya, maka harus berpedoman Al-Quran. Makanya Al-Quran di situ disebutkan sebagai pedoman gitu, sebagai pedoman, bukan hanya sebagai bacaan saja. Bukan sebagai bacaan. Tetapi di dalam Al-Quran itu juga terdapat beberapa petunjuk. Ya, bukan hanya petunjuk aja, tapi juga banyak kisah-kisah yang ada di dalam. Karena begini Bu Ir. Setiap agama itu pasti punya kitab suci. Setiap Tuhan yang menurun agama, ini agama fisama yang dari langit, itu juga pasti ada namanya Rasul. Lah dalam agama kita yakini Rasul kita Nabi Muhammad. Otomatis Muhammad inilah yang akan menerima beban berat menerima kitab suci tadi itu. Makanya Al-Quran itu pengertiannya adalah wahyu Allah yang diturunkan oleh malaikat Jibril melalui malaikat Jibril Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Jadi beban Rasul itu kan juga berat saat itu. Apalagi momen pertama turunnya Al-Quran itu juga Nabi Muhammad mengalami kejadian yang fisiknya aja sampai kedinginan itu menggigil itu. Jadi pertama kali untuk sejarah itu kan di Bahira. Di Bahira yang jaraknya kurang lebih ada 50 km dari kota Mekah. Di situ Rasulullah memberi wahyu pertama Iqra. Itu pun sudah ada filosofisnya sebenarnya. Kenapa Iqra gitu? Kok enggak yang lain? Ternyata bacalah kata Allah. Jadi manusia itu disuruh membaca pertama. Baik membaca kauniyah maupun membaca secara
apa istilahnya? Konia itu keadaan. Nggih. Mau secara tulisan. Jadi kita tidak sekedar tahu ABCD, tapi bagaimana secara ini ciptaan Allah yang maha besar ini, yang maha dahsyat ini yang kita baca. Oke. Berarti Pertama membaca diri kita sendiri, banyak ayat darah bismillah berarti kholak. Ciptaan Allah diri kita sendiri. Kok kita bisa seperti ini, Bu Ir kok bisa seperti Iya, itu. iya. Manusia yang begitu miliar jumlahnya kok nggak ada yang sama. iya. Berarti kita membaca itu tadi kalau kita mengilhami itu tadi bukan Iya. berarti bukan hanya membaca yang berbentuk tulisan tetapi kita Iya. juga melihat Cara bisa keadaan, tafakur cara gitu ya keadaan, berarti. iya. Kenapa bisa seperti ini? Kejadiannya juga bisa kita baca gitu, Pak. Iya. Oke. Oke, itu jadi luar biasa sekali ya, Pak ya. Dan hebatnya lagi Bu Ir, Nggih. Al-Quran itu oleh Allah dijadikan sebagai mukjizat. Nggih. Sebagai Iya. kitab suci yang mukjizat itu hanya Al-Quran. Haha. Ini Nah, Pak, Bu, iya. kalau dulu kan mukjizat biasanya para nabi yang lain itu Iya. mukjizat kita Nabi Musa bisa membelah Peristiwa-peristiwa, lautan, iya, ya. ada yang bisa membelah gini, bisa menghidupkan yang mati gitu kan. Iya. Kalau itu kan berbentuk fisik gitu ya. Kalau Nabi Muhammad kok bisa nih Pak Al-Qur'an dijadikan sebagai mukjizat? Iya. Iya, karena ini Muhammad sebagai khatul anbiya. Nggih. Jadi nabi akhir yang dimana sebelum Muhammad itu banyak orang-orang itu tidak lagi beriman, sehingga Allah sudah memberikan semuanya apa? Skenario. Nggih. Saya nggak akan menciptakan atau membuat nabi lagi. Makanya Muhammad sebagai rasul yang terakhir, ya ini kitab suci sebagai pungkasan ini. Nabi terakhir Ya. yang sudah Nah, menyempurnakan iya. agama-agama sebelumnya. Sehingga antara Rasulullah dan Al-Quran ini nggak terpisah. Kalau kita lihat secara akal misalnya, yang dijaga oleh Allah itu di dunia ini hanya dua, Nabi Muhammad dan Al-Quran. Kalau Nabi Al-Masum terjaga, Nggih. Dan kalau Al-Quran jelas terjaga. Innahu nazzalnahu wa innahu lahafidun. Saya yang menurunkan, saya yang menjaganya. Iya. Yang lain nggak ada jaga oleh Allah. Kita aja nggak dijaga oleh Allah. Iya, iya. Kita malah berdoa supaya dijaga, tapi Rasulullah nggak sabar sudah dijaga. Rasulullah dan kitab Al-Quran itu dijaga. Iya benar, Al-Quran itu mulai pertama turun sampai sekarang, Iya. sampai umat kita sekarang ini. Nah, sekarang Itu bentuknya tidak berubah, kalimatnya tidak berubah, isinya juga tidak berubah. Apa namanya, dalam Al-Quran itu kan juga ada beberapa kalimat, ada beberapa bacaan itu yang bisa dijadikan sebagai obat, bisa dijadikan sebagai ini gitu kan, kayak ayat kursi itu juga bisa dijadikan sebagai pengusir itu. Makanya juga. Al-Quran itu kan Berarti, dikatakan subhanallah. Ummul ilmu. Jadi ilmunya ilmu. Karena apa dilakukan? Satu ayat pun, satu huruf pun jadi banyak ilmu di situ. Masya Allah, luar biasa. Kita lihat misalnya alif. Di dalam alif itu ada beberapa ilmu di situ. Ada alif sebagai huruf mat. G. Itu kan? Ya. Ada alif sebagai huruf idhar. G. Ada alif sebagai apa? Itu yang huruf gharib. Sehingga satu huruf saja itu banyak ilmu. Aha. Sudah menghukumi berapa banyak itu? Padahal satu aja ya, Iya, Pak. Ya? satu aja. Belum lagi di situ model tulisannya, model apa ini kalimatnya, syairnya. Enggak ada satu ahli puisi, ahli sastra di dunia yang mau menandingi. Iya. Jadi Allah tuh maha puisi, maha sastra Allah. Iya. Ada dulu yang mau menandingi itu. iya. Apa itu dulu itu? Itu Al-Qadha. Iya, Al-Ghazab itu mau menandingi. Iya, mandi. Bikin satu ayat saja nggak bisa. Satu ayat saja nggak bisa. Satu ayat, bukan satu surat ya. Satu ayat aja nggak bisa. Jadi dia bikin tabat yata bila tabak yang berakhirnya dia mau bikin itu nggak bisa, ternyata beda artinya, nggak nyambung antara kalimat yang pertama dan yang kedua, yang ketiga nggak nyambung. Tapi Al-Quran nyambung terus ini. Benar. Itu begitu tinggi sastranya Al-Quran. Iya, tingkat kesastraannya nggak bisa dibandingi ya, Nggak Pak. Ya. dibandingi. Luar biasa sekali. Kalau isinya, masya Allah. Kalau kita semakin mendalami, kalau kita semakin mempelajari, semakin kita semakin merasa dangkal sekali, Pak. Iya. Ya. Betul. Yang ini kedua lagi Bu Ir, Iya. yang dibaca Al-Quran yang selama ini tidak ada satupun yang bisa menyamai, bisa dihafalkan. Iya. Selama ini orang nggak ada hafal kitab Menghafal kitab kitab yang Daud, yang lain, buku yang lain, bahkan profesor apapun tidak ada yang hafal UD 45 di Indonesia ini. Iya benar. Ahli hukum apapun nggak ada yang bisa hafal, KUHP nggak ada yang bisa Iya. hafal.
Tapi Al-Quran yang segitu Al-Quran, Masya Allah. sampai 30 juz, sampai berapa ribu halaman, itu bisa dihafalkan. Uniknya, bukan uniknya, ya juga hebatnya lagi, tidak hanya orang pinter yang bisa hafal Al-Quran. Iya. Orang idiot aja juga bisa. Iya. Lihat di RCTI itu kalau menjelang bulan Ramadan ini justru banyak yang cerita anak-anak itu. Iya, si Nazar. Bahkan ada anak yang apa? Otak separuh ini sakit. Dia ditanya 2 tambah 2 berapa nggak bisa. Tapi Ar-Rahman apal. Nah. Yasin apal. Iya. Ini emang yang hebat Al-Quran apa anaknya ini? Kadang ada yang pernah ramai di sosial media itu anak yang baru lahir sudah bisa membaca Al-Quran, sudah bisa hafal gitu ya. Itu juga luar biasa sekali. Itu gimana itu? Laduni sudah itu, Pak. Itu makanya saya kira ya bukan laduni ya, karena hebatnya Al-Quran itu. Mujizat Al-Quran itu salah satu yaitu bisa dihafal. Bahkan ada orang yang hafal tidak hanya halamannya. Buka halaman sekian, ayat sekian langsung dibaca. Iya. Saya tuh heran sendiri waktu letaknya saja sudah hafal ya, Pak ya? Lah iya. Letaknya di posisi pojok atas kiri. Pojok atas kiri. Ini ada kita Riyadhus Shalihin coba halaman 56. Buka gak hafal. Iya, tetapi Al-Quran bisa dihafalkan. Itu tadi karena Pak, karena Al-Quran dijaga oleh Allah SWT. Ya, makanya saya simpulkan karena mujizat tadi itu. Yang membacanya berpahala. Mendengarkan aja yang menggunakan berpahala. Bahkan banyak orang kalau memang betul-betul dia tuh meresapi menghayati baca Al-Quran bisa berubah hatinya. Bisa sekeras hatinya Umar bin Khattab mendengarkan orang membaca. Dia masuk Islam hanya karena dengar adiknya baca Al-Quran. Iya, Masya Allah. Bisa ngerubah sekeras hatinya orang. Nah selama ini kalau kita ini misalnya dalam baca Al-Quran kok nggak berubah, berarti kita harus introspeksi kita ini. Iman kurang tenanan berarti. Kadang karena nggak tahu artinya juga, Pak. Iya, padahal di situ kan arti disebut juga. Ketika kita Al-Quran maka bergerak hati kita dan bertambah imanlah hati kita. Itu tandanya beriman. Berarti selama ini kalau kita mendengar orang baca nggak ada gerakan hati, nggak ada berubah apa-apa ya. Atau mungkin kita juga nggak menghiraukan lah hatinya. Berarti kita iman kita nih belum sempurna berarti. Oke, Pak Irwan. Nah, kalau kita kembali ke nuzulul Al-Quran tadi, manfaat dari nuzulul Quran dalam kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan kualitas keimanan. Ya, itu tadi tidak terlepas dari agama itu harus punya kitab suci. Sehingga Al-Quran yang diturunkan oleh Allah pada tanggal 7 Ramadan itu harus jadikan sebagai pedoman dalam hidup dan kehidupan kita. Sehingga bagaimana kita sebagai orang muslim, sebagai orang Islam meyakini kitab sucinya, ya harus kita pelajari betul. Kita baca, ya kita maknai di dalamnya itu apa isinya. Artinya apa? Selama ini kalau Al-Quran itu betul-betul memang kita jadikan sebagai kehidupan hidup kita, insya Allah kita hidup selamat itu. Dan Allah juga apa katanya Al-Quran bisa memberikan syafaat juga nanti. Itu makanya supaya kita nggak tersesat hidupnya, maka ada pedoman, ada tuntunan itu loh. Ya tuntunan kita ya Al-Quran itu. Di dalamnya sudah terdapat berbagai pengetahuan yang nggak akan habis dikaji. Jadi ilmunya Allah itu di Al-Quran. Dan kita bisa bandingkan seluas air laut. Kalau jari kita coba ke air laut, kita angkat, tetesnya itu ilmu manusia. Ilmu yang didapat. Sisa itu ilmu Allah. Semuanya ilmu Allah di dalam Al-Quran. Jadi kita harus lebih ini lagi, harus lebih mempelajari Al-Quran lagi, lebih mendalami. Pak Irwan luar biasa sekali ini tentang Al-Quran. Kalau kita berbicara Al-Quran itu nggak ada habisnya. Subhanallah, sangat luar biasa ilmu Allah. Pemirsa, Nuzulul Quran adalah sebuah peringatan yang sangat luar biasa di mana Allah menurunkan Al-Quran lewat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Allah menurunkan Al-Quran dengan wahyu yang pertama, Iqra, bacalah. Membaca itu bukan hanya lewat tulisan, tetapi kita juga bisa membaca lewat lingkungan kita melalui ciptaan-ciptaan Allah. Kita bisa melihat kebesaran Allah dan kita bisa berpikir tentang ciptaan Allah yang sangat luar biasa. Pak Irwan,
pesan untuk pemirsa yang ada di rumah mungkin tentang nuzul Quran bagaimana? Baiklah para pemirsa, sebagai yang terakhir pesan saya dengan momen nuzul Quran ini, marilah kita tingkatkan ibadah kita dalam bulan suci Ramadan, terutama juga ibadah antara lain membaca Al-Quran. Dan pesan Rasulullah, jadi saya meninggalkan 2 perkara. Apabila perkara itu dipegang maka akan selamat, apabila tidak dipegang ditinggalkan maka akan celaka. 2 perkara itu adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Itu supaya kita selamat hidup kita dunia akhirat, maka kita harus selalu berpegang teguh terutama pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Demikian. Terima kasih Pak Irwan. Pemirsa, demikian jumpa kita kali ini. Perbincangan kita sangat seru dengan Bapak Irwan. Pak Irwan, terima kasih atas hadirnya. Sama-sama. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baru saja Anda menyaksikan podcast Kesengsem MTS Negeri 4 Banyuwangi edisi Ramadan.